Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Latifah Nurjanah dengan NIM 1807025044 ingin mempresentasikan tentang resiko kredit. Seperti yang kita ketahui, risiko kredit belakangan ini menjadi sorotan karena adanya penurunan perekonomian. Sejak pandemi COVID-19 datang, banyak pengusaha yang mengalami penurunan omset. Bahkan tidak sedikit usaha yang gulung tikar dan tidak mampu membiayai operasionalnya. Banyak individu ataupun perusahaan yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara tepat waktu sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa kredit ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum melakukan kredit, pihak bank harus mengetahui bahwa debitur dapat dipercaya, sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Menurut Firdaus dan Ariyanti, penilaian untuk mendapatkan debitur yang layak dengan prinsip 5C. Yang pertama, itu ada karakter, watak atau kepribadian. Yang kedua, itu ada capacity atau kemampuan. Yang ketiga, itu ada kapital atau modal. Yang keempat, itu ada condition of economy atau kondisi perekonomian. Dan yang kelima, itu ada kolateral atau jaminan maupun agunan. Selanjutnya ada unsur-unsur dari kredit, terdiri dari yang pertama itu ada kepercayaan, yang kedua ada tenggang waktu, yang ketiga ada tingkat risiko, dan yang terakhir ada prestasi. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Sebelumnya kalian ada yang tahu gak jenis-jenis kredit itu ada apa aja? Kalau kalian nggak tahu, tonton terus videonya ya, semoga bermanfaat. Secara umum ada dua jenis kredit, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan dan kredit ditinjau dari segi jangka waktu. Sekarang kita bahas kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaan terlebih dahulu ya. Di situ ada dua kredit. Yang pertama itu ada kredit produktif, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Contohnya itu ada kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit likuiditas. Yang kedua itu ada kredit konsumtif, kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya. Nah, sekarang kita bahas kredit yang ditinjau dari segi jangka waktu. Itu ada 3. Yang pertama itu ada kredit jangka pendek, kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Yang kedua itu ada kredit jangka menengah, kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir ada kredit jangka panjang, kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama,
kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Yang keempat, kredit salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang keenam, kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu resiko kredit. Dalam bahasa Inggris yaitu credit risk, yang artinya suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utang, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Selanjutnya ada kelompok resiko kredit. Yang pertama, resiko konsentrasi pembiayaan. Resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, ataupun area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Yang kedua, counterparty credit risk. Resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya, transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang ketiga, settlement risk, resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Lanjut, ada analisis resiko kredit menggunakan metode pedoman 3R. Yang pertama ada return, yang kedua ada repayment capacity, dan yang terakhir ada risk bearing ability. Terakhir itu ada jenis-jenis resiko kredit, dibagi menjadi 3 berdasarkan counterparty. Yang pertama, sovereign credit risk. Yang kedua, corporate credit risk, dan yang terakhir, retail customer credit risk. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.